Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Pengelola Keuangan Syariah. Dengan pemateri pertama Muhammad Zulkarnain, pemateri kedua Restu Fitriah Ramadhani, dan pemateri ketiga Armita. Dengan ini saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkarnain. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu perkembangan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1983 bersamaan dengan adanya deregulasi perbankan, di mana pemerintah Indonesia berencana untuk menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Dan kemudian di tahun 1980 muncul sejumlah inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Di tahun 1998 sudah lebih banyak bermunculan bank konvensional dan beberapa di antaranya untuk usaha perbankan yang bersifat daerah berdasarkan syariah. Perkembangan semakin masif di tahun 1990 dengan ditandainya Majelis Ulama Indonesia yang membentuk kelompok kerja tim perbankan MUI untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja tersebut adalah berdirinya Bank Syariah di Indonesia, yakni PT Bank Muamalah Indonesia yang resmi berdiri pada November 1991. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan pemateri kedua. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu keuntungan dan risiko bank syariah. Yang pertama yaitu risiko bank syariah. Risiko bank syariah yang pertama yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan yaitu risiko yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya. Yang kedua yaitu risiko pasar, yaitu risiko yang timbul akibat adanya pergerakan variabel dari portofolio yang dimiliki bank yang dapat merugikan bank. Yang selanjutnya yaitu risiko likuiditas, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Yang selanjutnya yaitu risiko operasional. Risiko operasional yaitu risiko yang terjadi karena tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang memenuhi operasional bank. Yang selanjutnya yaitu risiko hukum. Risiko hukum yaitu risiko yang timbul yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Yang selanjutnya yaitu risiko reputasi, yaitu risiko yang disebabkan karena adanya publikasi negatif dari persepsi negatif terhadap bank. Baik, selanjutnya yaitu keuntungan bank syariah. Yang pertama yaitu terhindar dari riba. Yang kedua yaitu berdasarkan syarat Islam. Yang ketiga, keuntungannya diberikan berdasarkan bagi hasil. Yang keempat, dijamin lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang kelima, bank syariah sudah dilengkapi oleh fasilitas net banking. Yang keenam, yaitu sistem bagi hasil lebih adil dan transparan. Yang ketujuh, memberlakukan tabungan saldo tabungan yang rendah. Yang kedelapan yaitu penabung atau nasabah adalah mitra bank. Yang kesembilan, dana nasabah dipergunakan sesuai dengan syariat. Yang terakhir yaitu adanya peringatan dini tentang bahaya karena sifatnya yang transparan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armita. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu perbedaan bank syariah dan konvensional. Yang pertama, sistem operasional bank syariah jelas berbeda dengan bank konvensional. Dalam sistem operasional, bank syariah mengikuti landasan dari prinsip-prinsip syariah Islam dan memberlakukan akad
sah sesuai prinsip tersebut, dan semua aktivitas yang dilakukan bank syariah harus sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga MUI yang berdasarkan syariah Islam. Yang kedua, cara pengelolaan data. Untuk pengelolaan dana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk bank syariah. Pengelolaan dana nasabah harus sesuai dengan syariat Islam dengan memberikan pembiayaan kepada kegiatan yang dapat dinilai halal. Yang ketiga, orientasi perbankan. Hal ini yang paling besar sekali untuk diketahui, sebab bank syariah selain lembaga yang mencari keuntungan, bank syariah juga menjalankan aktivitas bisnis yang mengedepankan kemakmuran, kebahagiaan dunia akhirat. Hal itu wajar kalau banyak nasabah bank syariah yang merasa lebih nyaman untuk menitip dananya kepada bank syariah. Yang keempat, pembagian keuntungan. Kita semua mungkin sudah mengetahui bahwa bank konvensional menjalankan bisnis dengan konsep bunga, sehingga keuntungan yang diberi bank kepada nasabah tidak berhubung dengan kinerja bisnis perbankan. Ketika pendapatan bank konvensional meningkat, nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan yang meningkat juga, dan sebaliknya. Yang kelima, pengawasan perbankan. Untuk bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari beberapa ahli ekonomi dan agama yang mengerti mengenai fikih muamalah. Hal itu dilakukan agar seluruh proses kegiatan bank syariah tidak menyimpan dengan aturan dan prinsip perbankan syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, sekian itulah yang sempat saya sampaikan.